arwah seorang waria yang meminta dibukakan tali pocongnya. Dulu, pada tahun 1999, ada seorang waria yang bernama Sasa. Sasa ini waria yang terkenal mempunyai banyak teman, entah itu laki-laki ataupun perempuan. Kesehariannya Sasa ini berprofesi sebagai penjahit pakaian. Sasa ini tinggal di rumahnya seorang diri. Pada waktu itu sekitar jam 4 sore, Sasa berangkat ke lapangan untuk bermain voli karena di rumahnya merasa bosan. Lapangan voli itu berjarak 4 km dari rumahnya. Dengan penuh semangat, Sasa berangkat. Dan sesampainya di lapangan voli, Sasa asik bermain voli dengan teman-temannya. Saking asiknya, tidak terasa hari sudah mulai gelap. Menjelang maghrib, akhirnya Sasa dan teman-teman memutuskan untuk istirahat, duduk berkumpul, dan sambil mengeringkan keringat. Tidak lama, azan maghrib berkumandang. Sasa memutuskan pulang ke rumah. Di perjalanan, Sasa merasa pusing dan kurang stabil membawa motor. Tidak lama, Sasa mengalami musibah. Dia terjatuh dari atas motor akibat menghindari jalan berlubang yang cukup dalam. Setelah terjatuh, Sasa tidak sadarkan diri dan mengalami pingsan. Setelah beberapa saat kemudian, Sasa yang tergeletak pingsan ditemukan seorang penjual bakso yang sedang berkeliling. Tukang bakso ini berbaik hati, mau menolong Sasa yang sedang terkapar. Tidak lama kemudian, tukang bakso itu membawa Sasa ke rumah sakit terdekat. Sesampainya di rumah sakit, Sasa mendapatkan perawatan intensif. Teman-temannya kaget setelah mendengar kabar bahwa Sasa masuk rumah sakit. Teman-temannya segera bergegas datang ke rumah sakit untuk menemani Sasa yang sedang terkapar. Setelah dirawat beberapa hari, keadaan Sasa bukannya makin membaik. Keadaannya semakin memburuk karena mengalami pendarahan di telinga dan hidung. Setelah 21 hari, Sasa dirawat di rumah sakit. Sasa tidak mampu bertahan dan akhirnya Sasa menghembuskan nafas terakhirnya. Berhubung tidak ada keluarga, yang ada hanya teman-teman Sasa. Akhirnya merekalah yang mengurus jenazahnya. Jenazah Sasa langsung dibawa pulang ke kediamannya. Sesampainya di kediaman, jenazah langsung dimandikan dan dikafankan oleh teman-temannya. Sesudahnya dimandikan dan disolatkan, langsunglah jenazah almarhum Sasa ini dipikul oleh teman-temannya menuju ke pemakaman. Jarak pemakaman itu sekitar 1 km dari kediaman almarhum. Sesampainya di pemakaman, jenazah diturunkan. Lalu turunlah 4 orang temannya ke liang lahat untuk menurunkan jenazahnya. Setelah diturunkan dan diletakkan di tanah, salah satu temannya ini berbisik ke teman yang lainnya. Apakah benar yang orang tua dulu ceritakan, apabila tali pocongnya tidak dibuka, dia pasti jadi pocong gentayangan? Teman-temannya ini penasaran. Akhirnya teman-temannya sepakat memutuskan tidak membuka tali pocongnya. Setelah diazankan dan dibacakan doa, langsunglah liang lahat itu ditutup. Lalu ditancapkan batu nisan. Setelah selesai pemakaman, teman-temannya itu langsung bergegas pulang tanpa ada firasat apa-apa. Malam harinya, sekitar jam 8 malam, teman-temannya yang tadi ikut memakamkan semua merasa gelisah dan merasa tidak tenang. Di malam pertama itu, semua teman-temannya yang ikut memakamkan mulai didatangi satu persatu oleh arwah Sasa di dalam mimpinya supaya cepat dibuka tali pocongnya. Sontak teman-temannya yang didatangi dalam mimpi itu terbangun dari tidurnya dan merasa ketakutan. Keesokan harinya, teman almarhum ini tidak saling bercerita dan saling menutupi satu sama lain tentang mimpi yang mereka alami. Malam kedua setelah pemakaman, sekitar jam 11 malam, satu persatu dari mereka mulai dihantui dengan adanya penampakan pocong di luar jendela, disertai suara minta tolong, "Buka tali pocongku." Ada juga yang mendengar suara ketukan pintu
dan barang-barang di dapur yang tiba-tiba terjatuh. Mereka semua mulai ketakutan dan bahkan mereka sulit untuk bisa tidur. Di malam ketiganya, di kampung itu gempa. Beberapa warga di kampung itu ada yang melihat penampakan pocong di tengah jalan saat jam 12 malam. Dengan suara meminta tolong, bukakan tali pocongku. Tiap malam selama 10 hari itu, di kampung itu selalu ada warga yang melihat penampakan itu. Membuat kampung itu setiap malam suasananya menjadi sangat mencekam. Bahkan di atas jam 9 malam, warga sudah tidak berani keluar dari rumah. Teror pocong itu berlangsung selama 10 hari. Warga kampung itu sudah mulai resah dan tidak tenang. Dan warga kampung mulai bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi? Setelah 10 hari, akhirnya teman almarhum memutuskan mengungkap apa yang sebenarnya terjadi. Keesokan harinya, teman-teman dari almarhum Sasa melapor kepada ketua RW dan RT bahwa waktu pemakaman Sasa, mereka sengaja tidak membuka tali pocongnya. Seketika, RW kaget dan angkat suara. "Mengapa kalian melakukan hal itu? Begitu teganya kalian," kata Pak RW. Lalu mereka menjawab, "Kami hanya ingin membuktikan apa yang dikatakan orang tua dulu itu benar." Dan ternyata itu betul-betul terjadi. Lalu mereka bertanya kepada Pak RW, "Lalu apa yang harus kita lakukan, Pak?" Pak RW menjawab, "Jalan satu-satunya kita harus membongkar makam itu dan segera membuka tali pocong itu. Kalau tidak, dia pasti akan tetap bergentayangan mengganggu kalian dan semua warga di sini," jawab Pak RW. Lalu mereka menjawab, "Kalau memang itu caranya supaya arwah Sasa tidak gentayangan, mari kita lakukan." Sore harinya, mereka membawa peralatan untuk segera menggali makam almarhum Sasa. Setelah mereka menggali dan membuka papan penutup liang lahat, mereka mencium aroma yang tidak sedap. Bagaimana tidak, jenazah itu sudah dimakamkan 10 hari yang lalu. Dengan menutup hidung dan tangan yang gemetar, mereka membuka tali pocong almarhum Sasa. Seusai membuka tali itu, mereka merapikan kembali makam itu dan menutupnya seperti sedia kala. Malam harinya sesudah membongkar makam itu, mereka berkumpul di rumah Pak RW untuk mendoakan almarhum Sasa supaya arwah Sasa bisa tenang di alam sana. Akhirnya arwah Sasa tidak lagi gentayangan dan suasana kampung itu mulai tenang seperti sedia kala. Sekian dulu cerita untuk episode kali ini. Semoga cerita ini bisa menghibur buat teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya.